Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Nah, ini saya berada di kawasan Jalan Monjali ya, utara Tugu, tepatnya di Hotel Tentrem. Nah, di Hotel Tentrem ini di mana semalam kita ada berita bahwasanya sebelum gabur kita di belakang Hotel Tentrem ini kena imbas dari banjirnya Sungai Code dan kandangnya terkena imbas banjir ya. Seperti apa kita akan mendelok ke sana ya, kondisinya pada saat ini. Ayo kita bareng-bareng menuju ke TKP. Kawasannya itu ada di pinggiran Sungai Code guys. Jadi kita nanti akan menyusuri pinggiran sungai. Nah, ini kita sudah sampai ke pinggiran sungainya. Kita bisa melihat nanti. Nah, ini ada yang ditanami pisang-pisang juga. Sudah masuk perkampungan ya guys. Dan jalannya juga kecil sekali. Nah, ini kita sudah sampai. Selamat ya. Nah, ini seperti ini. Ini gang kecil di bantaran sungai lah. Nah, ini kita lihat ada anak kecil yang bawa sangkrep juga. Arep nang ndi iki, Dik? Ajeng kabur. Oh, sekolahnya anu nggih. Tatap mukanya anu, cuman seminggu 2 kali. Ayo digunakan untuk kegiatan positif ya. Nah, itu salah satunya ya dari adik kita di sini. Kegiatannya adalah bermain merpati atau nggabur. Di mana yang lainnya mungkin berkegiatan yang tidak baik atau meresahkan masyarakat, fenomena klitih dan lain sebagainya. Nah, ini justru dari merpati inilah kita bisa belajar bahwasanya dari merpati inilah kita bisa berkegiatan yang positif dan bermanfaat tentunya. Ya, selamat siang dulur gabur. Ini kita sudah sampai ya di base camp-nya apa Mas Guntur ini? Lapak apa? Lapak JMM. Lapak JMM pinggir Kali Code nggih, di belakang Hotel Tentrem. Ini kebetulan kita ketemu langsung sama pengelolanya yang ada di sini ini. Mas Guntur ini yang bau rekso lapaknya di bawah. Nah, ini kita mau lihat seperti apa kondisi banjir semalam yang menimpa sedulur kita di lapak JMM ya. Monggo kita bareng-bareng mendelok ke bawah ya guys ya. Ayo Mas Guntur. Ini anu ya, ini memang sengaja dibikinin dari pemerintah atau gimana ini Mas? Ini dari pemerintah. Oh, dari pemerintah ya, program pemerintah ya. Iya. Memang untuk anu guys, istilahnya untuk pemanfaatan bandaran sungai ya. Iya. Oh, siap-siap. Iya guys ya, kalau kita lihat guys, ini sudah ada berondong-berondongnya ya tadinya itu di sini ini. Ini karena memang semalam itu berarti banjirnya memang agak gede. Jadi berondongnya pun sampai melengkap. Kalau kita lihat di sini itu sebenarnya dari masyarakat mungkin masyarakat sini itu sudah mengantisipasi untuk banjir dan lain sebagainya ya untuk di kawasan ini. Nah, ini akan melihat kondisi dari Gupone kaya ngopo Mas Guntur. Masya Allah ya. Terus ya. Ini bekasnya kelihatan. Ini semalam merpatinya gimana Mas terusan? Pengondisiannya? Atas ini aman Mas. Oh, yang atas ini. Yang bawah ini dipindah ke atas. Oh, dipindah ke atas semua nggih. Anu nggih. Jadi airnya sampai sini. Nggih. Berarti semalam sampean yo ekstra ya, kerja Ya, ekstra untuk sama teman-teman ekstra menyelamatkan anu merpati. nggih, merpati-merpatinya ya. Bawa barang-barang yang penting. Nah, ini ya guys. Jadi beliau-beliau itu yang ada di sini itu sudah tahu antisipasi apa yang harus dilakukan ketika nanti memang terjadi
banjir dari atas atau rob dari atas gitu. Dan di sini ketika kemarin ada seorang netizen yang mengatakan masalah aturan dan lain sebagainya, sebenarnya dari zaman dulu, zaman Mataram dulu, penggunaan bantaran sungai itu sudah dilakukan. Nah, itu kalau zaman dulu namanya sintren atau setren. Itu di mana ketika sang laki-laki itu bekerja di ladang, yang perempuannya, istri-istrinya itu dia bekerja di bantaran sungai. Entah itu nanam kangkung, nanam bayam, dan lain sebagainya. Makanya kalau di Sungai Opak itu ada, di Dusun Karangploso kalau nggak salah itu ada setren opak namanya di sana itu. Setren opak itu yang mana dulu itu memang digunakan untuk sintren itu. Para ibu-ibu atau masyarakat-masyarakat setempat yang memang tidak memiliki pekerjaan, dia menggunakan bantaran sungai untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi di sini kita harus melihat kemanfaatan daripada apa yang sudah diberikan. Bukan masalah aturan dan lain sebagainya, karena masalah aturan dan lain sebagainya itu sudah ada yang mengatur sendiri di situ. Gitu. Di sini kita melihatnya tujuan kita sajalah, untuk apa dan itu merugikan masyarakat atau tidak. Nah, dari situlah kita nanti akan melihat. Kalau di sini kita bisa melihat ada anak-anak yang antusias untuk bermain merpati, untuk melihara merpati, itu adalah kegiatan yang positif. Di mana mereka mungkin dengan kegiatan itu akan lupa dengan kegiatan-kegiatan atau tidak akan terbius oleh kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat seperti fenomena klitik di Yogyakarta pada saat ini. Nah, ini kebetulan kita sudah bersama dengan Mas Guntur ini, pemilik lapak, ya istilahnya ketua lapak di sini ya, sama Mas Diki. Ini kita sudah diperbolehkan untuk menilai daripada kondisi semalam bekas banjir dan lain sebagainya, penanganan merpati seperti apa dan lain sebagainya gitu. Di sini yang jelas di sini adalah bentuk kepedulian kita dari rekan-rekan sedulur Gabur terhadap rekan-rekan yang lain yang sedang terkena musibah pada saat ini. Ya, dan monggo kita harus eratkan masyarakat Merpati Yogyakarta khususnya. Kita harus saling bergandeng tangan, bahu-membahu, saling membantu, saling memberikan istilahnya support di sini ya, terhadap penggemar-penggemar Merpati yang lain. Ngaten ya Mas Guntur. Terus ini semalam juga kena sampai di sini ya Mas? Oh gitu. Kalau ini masih aman ya guys ya. Jadi kupon yang sebelah atas ini masih kering, benar-benar kering, masih kering ya. Yang cuma yang di bawah saja yang anu. Dan semalam merpati-merpatinya pun masih kering-kering semua ya, masih terkondisi semua. Jadi memang orang-orang yang ada di sini ini kepeduliannya luar biasa sekali. Dia langsung menyelamatkan hewan-hewan yang ada di sini yang memang harus diselamatkan pada saat ini, pada saat terjadi bencana ini. Nah, ini kondisi lapak JMM ya. Walaupun cuma di bantaran sungai, tapi pemanfaatan bantaran sungai yang benar, yang seperti ini. Untuk kemaslahatan masyarakat, untuk mendongkrak istilahnya finansial masyarakat, untuk mendapatkan pendapatan dari apa yang sebenarnya itu cuma sesuatu yang mungkin tidak pernah dilihat, tidak pernah dilihat atau terbengkalai. Dan di sini juga kita bisa melihat sisi keindahan daripada apa yang mereka lakukan di sini, karena ditata dengan benar, ditata dengan rapi. Mungkin orang-orang yang ingin bertandang ke sini, mereka juga bisa merefresh pikirannya yang sedang habis lelah bekerja dan lain sebagainya dengan bermain merpati dengan kondisi yang bagus seperti ini. Ini sudah lama Mas Guntur? Ya. Ini berapa tahun menggunakan ini? 1 tahun lebih ya? Kurang lebih 1,5 tahun kan. Oh, 1,5 tahun ya. Jadi ini sudah 1,5 tahun ya guys ya. Ini dulunya pertama kali siapa yang memerakarsai kok sampai bikin kupon di pinggir sungai seperti ini? Dulu tuh kan apa namanya? Rembukan bareng-bareng. Yeah. Terus cuman fasilitas yang bisa buat mainan kan di pinggir sungai. Iya, Terus jadi saya bangun yang satu ini, bangun, terus lama-kelamaan banyak yang ikut dan bangun ditata lebih rapi lagi. Oh, seperti itu Mas Iya. Guntur ya. Jadi awalnya sampean ya yang membuat ini ya. Iya. Nah itu ya.
kita bisa melihat, kita bisa mendengar ya bahwasanya ada salah satu orang yang kreatif menggunakan bantaran sungai dan di situ diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Akhirnya yang tadinya mungkin notabene kita tidak tahu nggih, karena di sini memang nyuwun sewu di bantaran sungai atau di area belakang Tentrem ini memang lahan sudah sempit sekali. Lahan memang sudah sangat jarang sekali kita memiliki lahan lahan besar. Dan di sini ada seorang pelopor yang membuat bantaran sungai ini menjadi sebuah lahan yang produktif di sini. Dan di situ kita harus melihat bahwasanya apa yang beliau buat ini diikuti oleh masyarakat-masyarakat yang lain, dalam artian mereka punya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan menghasilkan tentunya gitu. Kegiatan-kegiatan positif. Nah, dan mungkin yang dulu kalau melihat teman-teman kita mungkin di daerah-daerah yang lain gitu, sukanya di pinggiran sungai itu kan biasanya notabene atau dalam tanda kutip kan sering dijudge sebagai tempat untuk nongkrong, mabuk dan lain sebagainya ya. Tapi di sini di lapak JMM ini benar-benar bantaran sungai dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi inilah yang benar sebenarnya. Menurut saya inilah yang benar. Jadi pemanfaatan lahan untuk kemaslahatan masyarakat dan kegiatan-kegiatan positif tentunya. Seperti itu. Nah ini tilian kita ke kandang JMM gitu. Kita sudah ditemani dengan Mas Guntur beliaunya. Ini kebetulan yang pertama kali membuat atau memprakarsai berdirinya lapak JMM ini. Dan kita sama-sama berdoalah semoga lapak JMM ini terus maju, terus pesat dan mungkin bisa membuat kandang-kandang yang notabene itu aman dari bencana seperti itu. Oke, sehat terus buat kalian semua yang ada di rumah, sehat terus buat para merpati lover, sehat terus buat para sedulur gabur. Salam sedulur gabur. Nah ini kan sudah hampir 1,5 tahun ya Mas Guntur ya. Ini kan tentunya kita sudah istilahnya melalui berbagai macam cuaca di sini ya. Jadi tentunya akan banyak sekali penyakit dan lain sebagainya. Ini penanganannya ketika harus untuk kebersihan dan lain sebagainya gimana ini Mas Guntur? Setiap seminggu sekali kita mengadakan kerja bakti bersih-bersih. Kerja bakti bersih-bersih. Bersih-bersih bukan. Ya. Terus jika ada merpati yang kurang sehat, disendirikan nanti dirawat, diobati. Nanti kalau sudah sehat bisa dimasukkan lagi, gabungin lagi sama merpati-merpati yang ada di sini. Berarti ada tempat karantinanya ya ada di tempat sini. Karantina Gitu ya. Mengobati. Jika memang benar sudah sembuh, merpati itu bisa masuk lagi. Jadi gitu. Jadi memang harus seleksi ya, di situ selektif banget ya. Soalnya jika tidak disingkir di karantina, nanti takutnya banyak merpati lain menular. Soalnya cepet banget. Iya, biasanya memang seperti itu. Kalau merpati ya ini loh, lapak JMM. Ternyata JMM itu jedes manuk-manuk ya artinya ya. Baru tahu saya kalau JMM itu jedes manuk-manuk. Makanya kalau saya melihat ini merpatinya kok sehat-sehat banget, risik-risik banget gitu loh. Memang itu penanganannya memang seperti ini sebagai tip bagi kalian semua ya guys ya, yang ada di merpati lover atau sedulur gabur di sini. Bahwasanya memang kegiatan untuk bersih-bersih kandang dan lain sebagainya itu jangan dilakukan setiap tahun sekali. Itu namanya jamas keris. Nah, setiap tahun sekali itu. Nek ngeresik-resik kandang, yo minimal seminggu sekali mau. Nah, dari sini juga tentunya bantaran sungai juga dibersihkan ya, Mas Guntur ya. Dibersihkan. Nah, ini sampah ini dari atas loh, jangan salah. Nah, loh, kita itu di sini kita berkegiatan kebersihan bantaran dan lain sebagainya itu selalu dilakukan. Meliputi semuanya kebersihan itu. Sampai pengadaan bronjong dan lain sebagainya itu sama masyarakatnya sudah dilakukan itu sebagai upaya. Ketika ada sampah dan lain sebagainya ini monggo, makanya ini yang ada di bantaran atas mohon maaf kalau buang sampah jangan sembarangan karena imbasnya ada di bawah seperti ini deh imbasnya. Iya. Nah, jadi kita jangan saling merugikan, kita saling menyupport, kita saling memberikan kebaikan lah, sama-sama menjaga
apa yang telah diberikan alam gitu. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya ya Mas Guntur. Saya mohon maaf sekali cuman bisa tilik di sini. Yang jelas semoga semuanya sehat, semuanya bisa terkondisi, semuanya bisa berjalan seperti